Selamat malam, terima kasih atas waktu dan kesempatannya bersama saya Alfian Adam. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai pengaruh viralitas informasi di Instagram terhadap persepsi publik mengenai kebijakan Car Free Night di Jakarta. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana informasi atau narasi yang menjadi viral di platform Instagram mempengaruhi cara pandang opini dan keyakinan masyarakat Jakarta terhadap kebijakan baru pemerintah provinsi mengenai Car Free Night. Fokus penelitian ini akan diarahkan pada bagaimana karakteristik berita viral di Instagram secara spesifik membentuk, mengubah, atau memperkuat persepsi publik Jakarta terkait tujuan dampak dan penerimaan kebijakan Car Free Night. Latar belakang dan identifikasi masalah. Kita semua tahu bahwa Instagram telah menjadi platform dominan, terutama bagi generasi muda, sebagai sumber informasi utama. Viralitas informasi di Instagram memiliki potensi besar untuk membentuk dan mengubah persepsi publik. Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki kebijakan Car Free Night yang secara langsung mempengaruhi warga, sehingga respon masyarakat menjadi sangat penting. Namun, di era digital ini, kita menghadapi tantangan serius, potensi misinformasi, polarisasi opini, dan dampaknya pada kepercayaan publik terhadap komunikasi pemerintah. Mengapa penting diteliti sekarang? Dominasi Instagram bukan hanya sekedar media sosial, tapi telah menjadi sumber berita utama dan pembentukan tren. Ini berarti apa yang viral di Instagram sangat mempengaruhi opini banyak orang. Pentingnya persepsi publik, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada penerimaan dan dukungan masyarakat. Jika masyarakat tidak memahami atau salah memahami kebijakan, implementasinya akan terhambat. Ancaman misinformasi. Informasi palsu cenderung menyebar lebih cepat dan luas di media sosial. Hal ini bisa sangat merugikan, terutama untuk kebijakan publik yang memerlukan pemahaman akurat. Implikasi komunikasi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan konkret untuk strategi komunikasi yang lebih efektif bagi pemerintah, memastikan pesan mereka diterima dengan baik dan akurat. Tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana informasi atau narasi viral di Instagram mempengaruhi pandangan, opini, dan keyakinan masyarakat Jakarta terhadap kebijakan Car Free Night. Fokus spesifikasi, kami juga akan fokus pada bagaimana karakteristik berita viral di Instagram secara spesifik membentuk, mengubah, atau bahkan memperkuat persepsi publik. Apa yang sudah diteliti sebelumnya? Dampak media sosial pada opini dan persepsi. Studi sebelumnya seperti Bennett dan Segerberg 2012-2011 telah menunjukkan peran signifikan media sosial dalam membentuk opini dan persepsi. Instagram sebagai sumber informasi dan pembentuk tren. Instagram melalui konten visual dan narasi singkat secara efektif membentuk persepsi. Sheldon dan Brian 2016, Lim 2019. Dampak misinformasi dan disinformasi. Informasi palsu menyebar lebih cepat. Khashoggi, Roy, dan Aral 2018, Wesnyahan, dan Revel 2020 menggarisbawahi organisasi penelitian ini. Komunikasi kebijakan publik dan respon masyarakat, pentingnya komunikasi efektif. Peters 2017 dan tantangan di era digital, Margall 2013, menjadi landasan teori kami. Tinjauan pustaka teori pendukung. Teori pembingkaian yaitu framing theory. Teori ini menjelaskan bagaimana cara suatu isu disajikan oleh media mempengaruhi audiens dalam memahami dan menginterpretasikannya. Jameson dan Modigliani 1989, Emma 1993. Relevansi berita viral di Instagram, baik positif, negatif, atau netral, menyajikan informasi dengan bingkai tertentu yang kemudian mempengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan. Metode penelitian. Pendekatan penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik sampling. Penentuan teknik sampling sangat krusial untuk representasi populasi yang tepat. Populasi penelitian masyarakat yang terekspos berita viral mengenai kebijakan Car Free Night di Instagram dan bertempat tinggal di Jakarta, khususnya individu yang aktif di Instagram dan kemungkinan terpapar informasi terkait kebijakan tersebut.
Saya akan mempertimbangkan metode umum seperti Yamane, Slovin, atau Cochrane untuk memastikan validitasi statistik dari hasil penelitian. Demikianlah presentasi singkat mengenai penelitian ini. Saya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika informasi di media sosial dan membantu pemerintah dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih.